Shalom. Semua baik, amin? Amin, puji Tuhan. Baik. Terima kasih Krishna dan Noi yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Dan saya akan langsung masuk ke pemberitaan firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada malam hari ini yang saya beri judul Reveal Jesus, menyingkapkan Yesus. Jadi kenapa topik ini yang mau saya bagikan malam hari ini, karena kita mesti kembali kepada Yesus. Apapun yang kita baca di perjanjian lama, di perjanjian baru, ujung dari semua itu harus mengacu kepada Yesus. Yang sepakat katakan amin. Karena apapun pergumulan kita hari-hari ini, ya ini kita sering dengarkan hari-hari ini banyak dari setiap kita mengalami pergumulan. Memang pergumulannya berbeda-beda dari satu keluarga dengan keluarga yang lain. Tetapi Roh Kudus menyingkapkan gitu, bahwa sumber jawaban dari setiap pergumulan kita itu hanya satu, yaitu Yesus. Engkau butuh kesembuhan, Yesus adalah kesembuhanmu. Engkau butuh berkat, Yesus adalah berkat-Mu. Engkau butuh sukacita, Yesus adalah sukacita dan damai sejahtera-Mu. Engkau butuh kekuatan, Yesus adalah kekuatan-Mu. Engkau butuh perlindungan, Yesus adalah kota perlindungan dan menara-Mu, menara perlindungan-Mu. Jadi dari situ, ya ujungnya Yesus semua. Jadi apapun yang kita butuhkan hari-hari ini, biarlah hanya Yesus saja yang kita mau cari, hanya Yesus saja yang mau kita temukan, hanya Yesus saja yang kita mau hati kita berseru kepadanya. Karena hanya kepada Dia saja setiap pergumulan kita memperoleh jawaban. Amin, saudara. Jadi malam hari ini kita akan sedikit, karena banyak penyingkapan tentang Yesus, tapi sedikit membuka penyingkapan tentang Yesus, baik yang masih sifatnya bayangan maupun sudah wujud nyatanya. Oh, apa itu bayangan dan apa itu wujud nyata? Karena di perjanjian lama, Yesusnya belum ada, saudara. Di perjanjian lama, Mesias ini masih berupa nubuat, Mesias ini masih berupa sebuah tipologi, Mesias ini masih berupa bayangan. Tetapi di perjanjian baru, yang wujud nyatanya adalah Yesus Kristus Tuhan, ada, benar-benar nyata, dan wujudnya adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, menebus kita, membayar setiap hutang dosa kita. Dan malam hari ini kita mau sama-sama belajar melihat penyingkapan tentang Yesus di perjanjian lama dan Yesus di perjanjian yang baru. Menyingkapkan Yesus. Dari situ kita akan tahu bahwa, oh, dari sejak perjanjian lama pun bahwa Yesus itu sudah diberitakan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, baik di perjanjian yang lama maupun di perjanjian yang baru, semuanya hanya tentang satu pribadi, yaitu pribadi Yesus. Saya akan mulai di PowerPoint yang sudah saya siapkan. Sebentar, saudara. The Bible is divinely orchestrated book and is all about Jesus. Alkitab yang kita pegang ini, kitab suci kita, adalah divinely orchestrated book. Buku yang diatur secara ilahi, bukan diatur oleh manusia. Betul, yang menulis manusia itu surat buat yang ditulis oleh manusia, tapi diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan isinya semua tentang Yesus. Yang sepakat katakan amin. Itulah kitab suci kita, itulah Alkitab yang kita pegang. Dan dari kitab suci kita terdiri dari 2 testamen, yaitu testamen yang lama dan testamen yang baru. Perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Dan semuanya dari kedua testamen ini hanya mengacu, merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Dan inilah yang akan kita bahas malam hari ini. Bahwa kita akan sedikit mereveal Jesus yang ada di perjanjian lama maupun Yesus yang ada di perjanjian baru. Sebelum itu, saudara, kita mau baca dulu ayatnya. Di Lukas 22
ayatnya ke-44 dan 45 saya bacakan buat saudara. Lukas 24 ayatnya ke-44, beginilah firman Tuhan, ia berkata kepada mereka, ya di sini Yesus, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ayatnya ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, ini Yesus sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan Yesus menceritakan bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Yesus dalam kitab Taurat, Musa, dalam kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jadi di sini Yesus memberitahu kepada kita semua bahwa ketika engkau membaca kitab Taurat Musa, Pentateuch, kitab Musa, dan kitab nabi-nabi yang tercatat di Perjanjian Lama, kitab Mazmur, itu tentang dia, itu tentang aku, kata Yesus. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Di sini highlightnya, saudara. Pikiran kita harus terbuka untuk kita bisa dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, menyingkapkan, tersingkapkan pewahyuan tentang Kristus, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Dan Yesus berkata, engkau harus terbuka pikiran. Karena ia pun yang melakukan itu, saudara. Lalu ia membuka pikiran mereka. Tanpa pikiran yang terbuka, kita tidak dapat mengerti kitab suci. Hanya dengan pikiran yang terbuka, kita mengerti kitab suci. Dan kitab suci yang kita kenal dengan Alkitab, kitab suci yang kita punya, yang kita baca, yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Yesus bilang bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Artinya, Perjanjian Lama pun sudah menceritakan tentang Yesus. Nah, nanti saudara kalau ada waktu, saudara bisa mulai menggali kebenaran ini, penyingkapan ini. Contoh, ketika saudara ingin melihat Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib, yang ada di Perjanjian Lama di mana, misalnya di Yesaya 53, saudara bisa baca itu. Saudara, itu sudah diwahyukan, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 53. Tentang siapa? Tentang Yesus. Dan masih banyak lagi. Banyak lagi tipologi-tipologi, ilustrasi-ilustrasi yang ujungnya itu mengacu kepada Yesus. Kita membaca kitab Kejadian, banyak hal dari awal pun itu sudah menceritakan tentang Yesus. Walaupun banyak pribadi-pribadi, banyak tokoh-tokoh yang mungkin di-expose, tapi tokoh-tokoh itu mensimbolkan Yesus. Contoh, Yusuf yang menjadi penyelamat bangsa Israel, itu adalah simbol Yesus di Perjanjian Lama. Dan masih banyak lagi, saudara. Karena Yesus bilang bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, kata Yesus, dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Saya lanjut. Di Kolose, di Perjanjian Baru, di Kolose pasal yang kedua, ayat 17, beginilah firman Tuhan, semuanya ini hanyalah bayangan, kata Paulus, dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Bahwa semuanya ini apa, saudara? Semua ini adalah segala aturan, segala hukum-hukum, segala tipologi, segala peringatan-peringatan, hal-hal makanan, itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi ketika kita membaca Perjanjian Lama, ya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Tetapi apakah memang itu yang harus letterlek kita lakukan, detail A, B, C, D-nya? Belum tentu, saudara. Ketika itu hanya bayangan, kita tidak hidup di dalam bayangan. Kita hidup di dalam sebuah realitas. Dan kita tahu kita hidup di dalam realitas Kristus. Wujud nyatanya adalah Kristus. Jadi, apapun yang saudara baca di Perjanjian Lama, saya mau encourage bahwa coba gali lebih lagi, doakan, minta Roh Kudus menyingkapkan pewahyuan dari Perjanjian Lama.
Saya lanjut dulu saudara. A shadow of what is to come. Bayangan dari apa yang harus datang. Jadi Yesus Kristus yang kita kenal sebagai juru selamat kita, Tuhan kita, sudah diceritakan, sudah diberitakan sejak di perjanjian lama. Salah satunya gini. Saya beri judul The Temptation and Fall of Man. Godaan dan kejatuhan manusia. Saya ngambil dari Kejadian 3. Saya langsung loncat ayatnya ke-6 dan ke-7. Saya bacakan buat saudara. Perempuan itu, Hawa, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat ke-7, ini dia highlightnya. Maka apa? Maka terbukalah mata mereka berdua setelah mereka makan buah itu, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan setelah mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Jadi kalau saudara baca di ayat atasnya di Kejadian 3 ayatnya ke-5, Tuhan sudah ngasih tahu, Tuhan Allah sudah memberitahu bahwa tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mungkin kita bertanya, yang tahu yang baik dan yang jahat nggak salah dong. Bagus dong. Tetapi Tuhan Allah tahu. Tuhan tahu bahwa ketika kita tahu betul yang baik dan yang jahat, kita seperti tidak butuh Tuhan. Ingat saudara, kita adalah makhluk yang dependen. Kita bukan makhluk independen. Sehebat-hebatnya saudara adalah makhluk yang dependen. Kenapa? Saudara tidak bisa menguburkan jasad saudara sendiri. Ketika saudara meninggal pun saudara masih tetap butuh bantuan orang lain. Saudara masih butuh tergantung orang lain. Mungkin, saya masih kuat, sehat, dengan segala kekayaan, dengan segala kepintaran, seakan-akan tidak butuh siapapun. Tapi saya mau beritahu saudara, kita adalah makhluk yang dependen. Mungkin saudara tidak butuh manusia, tetapi saudara tetap butuh Tuhan. Dan sebenarnya kita butuh Tuhan dan butuh juga sesama saudara. Dan dengan kita mengetahui yang baik dan yang jahat, pada saat itu kita akan merasa tahu segalanya dan tidak butuh Tuhan. Apalagi butuh sesama. Dan Kejadian 3 ayat ke-6 mencatat Hawa menggoda suaminya untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan hasil mereka pun memakannya. Mereka berdua memakannya dan terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Artinya apa saudara? Sebelum mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang. Bahwa mereka tidak tahu bahwa kalau telanjang itu malu dan harus ditutupi ketelanjangan mereka. Karena apa? Di mata Tuhan mereka kudus. Belum ada dosa. Manusia ini belum jatuh. Tetapi dengan kita makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mata kita terbuka, mengetahui ketelanjangan kita. Pengetahuan yang baik dan yang jahat itu artinya adalah, harus A, harus B, harus C, harus D, kalau mau diberkatin A, B, C, D, kalau mau sembuh D, E, F, G, dan lain sebagainya. Tapi lupa dependensi kita dengan Tuhan. Lupa ketergantungan kita dengan Tuhan. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat berbicara tentang performansi manusia, usaha manusia, dan itu yang Tuhan tidak suka. Yang Tuhan suka adalah kebergantungan kita terhadap Dia. Sehebat apapun engkau, itu anugerah Tuhan, saudara. Apapun yang saudara miliki, itu berkat Tuhan, saudara. Dan yang Tuhan mau adalah terus bergantung kepadanya, terus mengucap syukur, terus mempunyai kehidupan yang intim dengan Dia. Bukan merasa bisa, bukan merasa tahu, bukan merasa, saya bisa hidup sendiri. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Dan ketika kita melakukan itu, kita
tahu ketelanjangan kita. Dengan usaha kita, kita akan melihat ketidakmampuan kita. Kita akan melihat kelemahan kita. Dan itu yang terjadi di Kejadian 3 ini. Adam dan Hawa memakan buah itu sehingga mereka tahu kelemahan mereka. Mereka melihat ketelanjangan mereka. Dan inilah usaha pertama manusia yang dilakukan, yang tercatat di Alkitab. Yaitu apa? Mereka ngambil daun pohon ara dan membuat cawan. Mereka mulai melakukan usaha, melakukan performasi, melakukan perbuatan untuk apa? Menutupi ketelanjangan. Sebelum itu, semuanya Tuhan yang menyediakan. Manusia tidak pernah membuat apapun untuk dirinya. Tidak ada usaha manusia. Usaha manusia yang tercatat pertama kali di Alkitab adalah Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Dan kalau saudara pernah baca di Perjanjian Baru, Yesus mengutuk pohon ara. Pohon ara adalah simbol usaha manusia. Pohon ara adalah simbol kekuatan manusia, usaha, perbuatan manusia. Dan Adam dan Hawa mengambil daun pohon ara ini untuk apa? Menutupi ketelanjangan mereka dengan membuat cawan. Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi dari kisah ini saja kita melihat gitu bahwa segala sesuatu itu sudah Tuhan desain. Dan dari sinilah muncul sebuah ide dari Tuhan Allah. Untuk apa? Memberikan juru selamat bagi kita. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Karena apa? Dari godaan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. The temptation and the fall of man. Dari godaan ini manusia jatuh dalam dosa. Sehingga perlu ada yang menyelamatkan mereka. Perlu ada yang menebus mereka. Saya lanjut dulu saudara. Bandingkan dengan ini. Kalau tadi makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mata mereka terbuka, tetapi mereka melihat ketelanjangan mereka dan mereka mulai melakukan usaha mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan apa? Ngambil daun pohon ara dan membuat cawan. Tetapi di Perjanjian yang baru ada sebuah wujud nyata. Yesus ada di sana. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya yang sedang berjalan kepada ke Emmaus. Di Lukas 24, saya loncat ayatnya ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31, ketika itu terbukalah mata mereka, terbukalah mata murid-muridnya itu, dan mereka pun, kedua orang ini, mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32, kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bandingan saudara, Adam dan Hawa dengan usahanya dan jatuh dalam godaan ular, godaan iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Terbuka mata mereka, tapi apa yang mereka lihat? Ketelanjangan mereka, dan mereka mulai apa? Mulai melakukan performansi, melakukan usaha yang terbaik yang mereka lakukan untuk apa? Menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi di perjalanan ke Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya. Dan waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Yesus memperlihatkan pengorbanannya. Roti yang terpecah melambangkan tubuhnya yang sudah disalibkan, dipecah-pecahkan bagi mereka. Dan ketika kita melihat salib Yesus, kita mulai mengerti, kita mulai disingkapkan tentang Yesus, dimulai dari salib Yesus. Ketika itu terbukalah mata mereka. Demikian juga kita. Ketika kita mulai membaca Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan, dimulai dari pewahyuan tentang pengorbanannya, tubuhnya yang terpecah bagi kita, darahnya yang tercurah bagi kita. Firman Tuhan berkata, ketika itu terbukalah mata saudara dan saya, dan kita mulai mengenal Dia. Amin, saudara. Bukan ketelanjangan yang akan kita lihat, tetapi apa?
hati kita berkobar-kobar. Dengan kita mengenal Dia lewat kacamata salib, membaca Alkitab dengan kacamata salib Yesus, hati kita berkobar-kobar. Begitu pula murid-murid yang bertemu dengan Yesus di perjalanan ke Emmaus. Hati mereka berkobar-kobar. Dan itu yang mereka bilang. Kata mereka kepada seorang yang lain di ayat 32 ini. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Yesus yang tersingkap membuat hati kita berkobar-kobar. Dan saya percaya malam hari ini pun yang kita dengarkan, yang kita baca adalah Yesus yang tersingkap. Baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan Alkitab sendiri mencatat ketika kita melihat penyingkapan Yesus, efeknya adalah hati kita berkobar-kobar. Karena kita tahu masih ada harapan untuk pergumulanku. Kita tahu ada jawaban dari setiap permohonanku. Kita tahu ada kekuatan dari setiap kelemahanku. Kita tahu ada pertolongan dari setiap kesusahanku. Dengan kita apa? Melihat Yesus yang tersingkap. Itu sebenarnya yang mau saya sharingkan saudara malam hari ini. Jadi biarlah ketika kita membaca firman Tuhan bukan untuk, mana nih yang bisa saya lakukan, saya bisa genapi dari apa yang kita baca. Enggak semuanya kok saudara. Kalau kita berusaha, melakukan, istilah kata, memforsir diri kita untuk, saya harus bisa melakukan A, B, C, D untuk mendapatkan berkat Tuhan, untuk mendapatkan jawaban dari setiap doa kita. Seringkali kita nanti kecewa. Karena yang kita perlukan adalah melihat Yesus. Melihat penyingkapan Yesus. Membuka mata kita. Yang membuat hati kita berkobar-kobar setelah kita melihat apa yang Ia sudah selesaikan buat kita. Kita mulai melihat Yesus. Yang pertama, bayangan dari penyingkapan Yesus adalah the promise of redemption. Janji penebusan. God clothes Adam and Eve di Kejadian 3. Tuhan Allah memberikan pakaian untuk Adam dan Hawa. Kita baca sama-sama Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Di Kejadian 3 ayatnya yang ke-7 tadi kita sudah baca. Ketika mereka sudah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka tahu mereka telanjang dan mereka mencoba mengambil daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi Tuhan tidak suka usaha kita. Dan apa bukti Tuhan tidak suka usaha kita? Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Manusia itu siapa? Adam. Istrinya siapa? Hawa. Lalu mengenakannya kepada mereka. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, nanti saya sarankan kepada saudara baca di Kejadian 3 ini. Saya banyak diberkati, banyak pewahyuan di Kejadian 3 ini bahwa sebenarnya jatuh dalam dosa pun kita masih dapat mendengar hadirat Tuhan. Adam dan Hawa masih mendengar derap langkah Tuhan, masih mendengar suara Tuhan walaupun dia sudah jatuh dalam dosa. Artinya apa saudara? Seringkali kita mendengar, kalau udah dosa, Tuhan jauh ninggalin kita. Enggak, kita yang seringkali meninggalkan Dia. Dosa bukan membuat Tuhan meninggalkan kita, tetapi kita yang meninggalkan Tuhan. Karena kita merasa tidak layak, tidak kudus, tidak benar. Dosa tidak menghentikan Tuhan mencintai kita, tapi menghentikan kita merasakan cintanya Tuhan. Jadi apa fokusnya bukan di Tuhannya, di kitanya. Kita yang menjauh ketika kita salah. Kita yang menjauh ketika kita ngerasa, saya udah nggak benar nih. Padahal Tuhan nunggu. Itu ilustrasinya seperti di Lukas 15, Bapa yang menunggu anaknya datang walaupun anaknya begitu kurang ajar, begitu jahat terhadap bapaknya, begitu durhaka terhadap bapaknya, tapi bapaknya menunggu, bahkan bapaknya siap memberikan yang terbaik untuk anaknya ketika anaknya itu pulang.
Begitu pula Tuhan Allah. Tuhan Allah tahu Adam dan Hawa tergoda oleh bisikan ular yang adalah iblis. Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat sehingga matanya terbuka melihat ketelanjangan mereka. Dan memulai Adam dan Hawa melihat kelemahan mereka. Dan membuat Adam dan Hawa mulai melakukan usaha mereka sendiri untuk menutupi kelemahan mereka. Menutupi ketelanjangan yang mereka. Tetapi Tuhan Allah tahu, itu hal yang tidak aku inginkan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Dan inilah bayangan. Tuhan Allah memberikan anak domba Allah untuk tebusan kita. Tuhan Allah memberikan Yesus untuk menutupi ketelanjangan kita. Dan ayat ini adalah ayat pertama kalinya penumpahan terjadi di dunia. Penumpahan darah maksud saya. Pertama kali adanya penumpahan darah ya ayat ini, saudara. Dan dosa itu harus dibayar dengan penumpahan darah. Tidak ada dosa yang terbayar tanpa penumpahan darah. Dan Tuhan Allah tahu harus ada darah yang tertumpah. Tetapi sebelum Yesus Kristus Tuhan, anak tunggal Allah yang harus datang ke dunia, menumpahkan darahnya bagi kita untuk menebus kita. Dia membuat bayangan itu di kejadian ini. Di saat itu juga, Tuhan Allah memotong kulit binatang untuk Adam dan Hawa, dibuat pakaian, lalu dikenakan kepada mereka. Seperti Tuhan Allah, Allah Bapa kita, mengaruniakan Yesus. Dan barang siapa kita yang mengenakan Kristus saat ini, dibenarkan oleh kebenaran Allah, kebenaran Kristus. Amin, saudara. Dan pakaian dari kulit binatang ini, saya bawa saudara lebih lagi membayangkannya. Ini kan real time gitu, present time. Di saat itu, Tuhan Allah memotong binatang. Oke, kita sepakat aja anak domba Allah. Anak domba yang tidak cacat celah. Yang dan kulitnya itu bisa dipakai untuk pakaian manusia. Kira-kira kalau dipotong, saudara, misal ya, saya melihat gitu, kalau bulunya saja aja kadang-kadang ada yang kegores gitu, darahnya ada yang kena di kulit binatang itu. Apalagi kalau sampai sekulit-kulitnya gitu, kira-kira darahnya masih ada yang nempel nggak sih di kulit binatang itu? Kalau bayangan saya sih ya saudara, ada loh saudara. Dan saya merasa Adam dan Hawa itu memakai kulit binatang itu dengan apa? Masih menempel darah dari binatang tersebut. Dan ketika saudara menyadari ini, ketika saudara sekarang mengenakan Kristus, mengenakan pakaian dari anak domba Allah, dan apakah saudara sadar, darah anak domba Allah itu masih menempel di dalam tubuh saudara, menyelimuti saudara, membenarkan saudara, menguduskan saudara, menyucikan saudara, memberkati saudara. Dan hal itu jauh hari Tuhan Allah sudah menyingkapkan ini. Menyingkapkan Yesus di Kejadian 3. Bahwa Tuhan Allah akan memberikan pakaian kebenaran. The robe of righteousness. Dari kulit binatang. Dari kulit anak domba. Anak domba siapa? Anak domba Allah. Yang tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Untuk manusia dan untuk istrinya. Siapa manusia dan istrinya? Adam dan Hawa. Dan kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Untuk apa? Dikenakan kepada mereka untuk menutupi ketelanjangan. Manusia jatuh dalam dosa, dia tahu dia telanjang. Dan Tuhan Allah berinisiatif menumpahkan darah untuk pertama kalinya menebus ketelanjangan itu, menebus dosa-dosa itu untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Itu bayangannya. Itu Yesus di Kejadian 3. Yesus di Perjanjian Baru. Substansinya, wujud nyatanya. Kristus adalah penebus kita. Kristus adalah penebusan kita. Anak domba Allah itu adalah Yesus Kristus.
Kulit binatang yang disebutkan di Kejadian 3 itu adalah darahnya sendiri, tubuhnya sendiri yang diberikan bagi kita, yang kita kenakan saat ini, yang mengutuskan, membenarkan, menyucikan setiap kita yang percaya kepadanya. Kita baca dulu ayatnya. Yohanes 1 ayat 26. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah itu sudah hadir 2021 tahun yang lalu, memberikan nyawanya bagi kita, memberikan tubuh dan darahnya bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan oleh darahnya, darah Yesus Kristus Tuhan, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita tahu, tadi kita sudah bahas, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Darah kulit binatang sudah tertumpah, darah anak domba Allah pun sudah tercurah buat kita. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Galatia 3 ayat 27, karena kamu semua, kita semua yang dibaptis, yang ditenggelamkan, yang dicelupkan di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita telah mengenakan kulit binatang tadi, menutupi ketelanjangan kita. Tetapi bukan kulit binatang, benar-benar binatang, tetapi pakaian kebenaran yang adalah Yesus Kristus Tuhan, anak domba Allah. Amin, saudara. Satu hal, menyingkapkan Yesus. Kita melihat Yesus di Kejadian 3, kita juga melihat Yesus di Perjanjian Baru. Tuhan Allah sudah mewahyukan Yesus sejak awal penciptaan. Lanjut, ini juga yang menarik, saudara. Melihat Yesus di Perjanjian Lama. Subjudulnya The Brown Serpent, ular tembaga. Bilangan 21 ayat ke-8 dan ke-9, beginilah firman Tuhan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Oh, ini, saudara lihat baik-baik. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut siapa? Terpagut ular. Jika ia melihatnya, melihat apa? Melihat ular tedung yang diikatkan di dalam tiang, maka orang itu akan tetap hidup. Saudara sebenarnya harusnya sudah bisa kebayang dong, ini adalah tipologi apa? Yesus, betul sekali. Yesus yang apa? Yang ada di atas kayu salib. Saya lanjutkan dulu dari ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ular bicara penghukuman, bicara iblis. Tembaga bicara penghukuman, penghakiman. Dan ular iblis yang ditaruh atau dikaitkan di tiang, artinya adalah penghukuman yang dihukum di tiang. Itu bicara Yesus yang menggantikan hukuman kita dan bersedia dikaitkan di kayu salib, disalibkan di kayu salib, dipaku di kayu salib. Dan barang siapa yang terpagut ular, barang siapa yang kena iblis, dari sejak Perjanjian Lama ini, bilangan itu Perjanjian Lama ya saudara, Tuhan sudah bilang ke Musa, suruh lihat tiang itu, suruh lihat tiang yang ada ularnya dikaitkan di sana. Yang artinya kalau di Perjanjian Baru, ketika engkau, saudara dan saya yang hari-hari mungkin diintimidasi iblis, merasa di bawah ketakutan, merasa dikerjain iblis, Tuhan cuma bilang, lihat salib Yesus, lihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib, maka engkau tetap hidup. Karena dia sudah menjadi kutuk, dia sudah menjadi dosa, walaupun dia tidak pernah mengenal dosa, agar kita menjadi kebenaran di dalam dia. 2 Korintus 5 ayat 21. Engkau akan tetap hidup. Apapun yang iblis sedang lakukan kepada hidupmu, apapun yang kau sedang hadapi, lihat tiang salib itu, lihat salib itu.
Kemarin di doa keluarga kami di hari Sabtu di Cimahi, Tuhan pun mewahyukan hal yang sama tentang salib. Bahwa salib itu adalah keselamatan. Salib itu bukan simbol saja, tetapi salib itu adalah ketika kita menghayatinya, kita masuk di dalamnya, salib itu punya kuasa yang menghidupkan kita. Karena salib Kristus, ini salib Kristus ya saudara, salib Kristus adalah lambang penebusan kita. Salib Kristus adalah lambang pengampunan dosa kita. Karena di salib Kristus, darah tertumpah, tubuhnya terpecah-pecah bagi kita untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita lihat di perjanjian barunya, substansinya, Christ on the cross. 1 Petrus 2:24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus sendiri yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sehingga apapun yang saudara alami ketika engkau dipagut ular, engkau sedang kena apapun pergumulan hidupmu. Dipagut ular itu ya kan iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri damai sejahtera, mencuri kesehatan, mencuri pendapatan mungkin, membunuh pengharapan. Ya kan? Ketika engkau dipagut ular itu, Tuhan bilang ke Musa, lihat tiang yang ada ular tembaga itu. Karena penghukuman sudah ditanggungkan di atas tiang itu. Dan Yesus sendiri yang telah menjadi dosa menggantikan kita. Yesus sendiri yang terhukum oleh karena pelanggaran kita. Di dalam tubuhnya, Yesus telah mati untuk kita. Agar kita juga telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilur, oleh bekas-bekas luka dari tubuh Yesus, kita semua telah disembuhkan. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi ular tedung yang dikaitkan di tiang tadi adalah Yesus. Ular tembaga yang dikaitkan di tiang tadi adalah Yesus. Ular tembaga itu adalah simbol kutuk, simbol penghukuman. Dan penghukuman itu sudah Yesus ambil buat kita. Sehingga setiap kita yang diintimidasi iblis, yang dituduh iblis, yang mengalami pergumulan saat ini di dunia ini, Tuhan bilang, lihat tiang itu, lihat salib Kristus. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat itu adalah kutuk usaha, kutuk perbuatan baik yang harus kita lakukan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesuslah yang mengambil kutuk kita, menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kita melihat Yesus lagi ya. Yang pertama kita melihat Yesus di Kejadian 3. Kita melihat Yesus juga di Bilangan 21. Lanjut. Saya akan memperlihatkan Yesus lagi, menyingkapkan Yesus di Kejadian 8. Tentang Nuh. Dan setelah air bah itu selesai, saya lanjut aja langsung ke ayat ke-20 di Kejadian 8. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Highlightnya adalah mezbah. Mezbah adalah sebuah persembahan. Mezbah adalah sebuah penyembahan. Nuh mendirikan persembahan bagi Tuhan. Nuh mendirikan penyembahan bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Inilah firman Tuhan. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Oh, Yesusnya di mana? Ya. Saudara tahu, Yesuslah adalah persembahan yang sempurna bagi kita.
Yesuslah perfect offering. Kalau saudara nanti baca di Ibrani 9, Ibrani 10, saudara tahu bahwa Yesuslah korban yang sempurna, persembahan yang sempurna buat kita. Dan Tuhan mau kita mendirikan mezbah bukan dengan kekuatan kita. Karena dengan kekuatan kita tuh selalu ada yang nggak haramnya, yang nggak halalnya, saudara. Benar loh, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah segala binatang yang tidak haram, segala burung yang tidak haram. Sedangkan yakinkah kita di dalam kehidupan kita sudah benar-benar nggak ada yang tidak haram? Dalam artian, wah suci murni semua. Belum tentu. Tetapi yang menyucikan, yang memurnikan itu semua adalah Yesus. Artinya apa? Persembahanmu adalah Yesus. Ketika engkau datang kepada Bapa, engkau datang dengan penebusan Yesus, engkau datang dengan mengenakan Kristus, engkau datang dengan korban bakaran yang harum di mata Tuhan, yaitu siapa? Yesus. Ini cerita tentang bagaimana Tuhan tidak mengutuk bumi ini lagi karena apa? Karena Yesuslah mezbah yang sempurna itu bagi Tuhan. Kalau saudara lihat nanti di ayat selanjutnya, itu nanti Nuh diperlihatkan pelangi. Kutaruh busurku di awan. Kalau busur di awan, saya bacakan ya buat saudara ya. Kejadian 8. Kalau nggak salah itu 13. Saudara. Oh, sorry. Kejadian 9. Yang perjanjian Allah dengan Nuh. Ayat 1-nya Allah memberkati Nuh, anak-anaknya berfirman kepada mereka beranak cucu bertambah banyak, dan ini dia, saudara. Ayat 9, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu. Nah, 11, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dengan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busur di awan itu pelangi, saudara. Busur itu busur panah, saudara. Kalau busur digantung di awan, kira-kira si lengkungannya menghadap ke bawah atau lengkungannya menghadap ke atas? Ke atas. Kalau ke bawah itu nggak digantung, karena biasa yang digantung itu ininya di atas, cangkelannya itu lah, digantung. Kalau ke bawah gimana ngegantungnya? Berarti kalau di bawah, kalaupun digantungnya ke bawah, berarti anak panahnya itu mengarah kemana? Ke bawah. Tapi kalau busurnya digantung di awan, digantung itu biasanya lengkungannya mengarahnya ke atas. Sehingga kalaupun masih ada anak panah di sana, anak panahnya itu bukan ke bawah, tetapi ke atas. Dan inilah tanda perjanjian antara Tuhan dengan bumi, Tuhan dengan manusia di bumi, bahwa tidak ada lagi yang musnah karena air bah. Dan inilah bayangan bahwa nanti oleh karena Yesus Kristus, Tuhan tidak murka lagi. Karena Yesus Kristus telah mengambil, telah telah membayar setiap hutang dosa kita yang mendatangkan murka Allah. Dan karena Yesus Kristus, busur Tuhan ditaruh di awan. Itu saudara. Saudara akan bisa melihat Yesus di Kejadian 8 dan Kejadian 9. Walaupun itu perjanjian lama. Yesusnya belum lahir. Tapi Yesus sudah diwahyukan. Yesus sudah disingkapkan. Substansinya. Christ is the perfect offering. And bring perfect forgiveness. Kristus adalah persembahan yang sempurna dan mendatangkan penebusan, pengampunan,
yang sempurna. Ibrani 10 ayat 14 sampai 17. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ayat 16, sebab ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. 17, ini saudara ingat baik-baik. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dari satu korban. Kalau tadi di Nuh berapa? Sepasang dari binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Kita tahu ini bayangan. Ini kita tahu simbol Yesus yang dipersembahkan. Untuk apa? Untuk Tuhan berkenan atas persembahan itu dan tidak lagi mengutuk bumi karena manusia. Tidak lagi memusnahkan manusia dan bumi dengan air bah. Dan persembahan itu adalah Yesus Kristus. Satu korban saja. Satu korban saja yang tidak haram, tidak cacat bercela. Telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Siapa mereka? Saudara dan saya. Dan perjanjiannya bukan tidak lagi dimusnahkan, tetapi Tuhan menaruh hukumnya di dalam hati kita. Bukan lagi di dua loh batu, tetapi hukum Tuhan ditulis di hati kita. Jadi jangan salah, dengan adanya Yesus bukan berarti hukum itu tidak ada. Hukum Tuhan tetap ada, tetapi bukan di dua loh batu dan segala turunannya sebagai rangkaian dari hukum Taurat. Tetapi Tuhan menaruh hukumnya di dalam hati kita dan menuliskannya dalam akal budi kita. Dan yang terpenting, karena persembahan itu, Tuhan Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Yesus yang tersingkapkan, baik di Kejadian maupun di Perjanjian Baru di Ibrani. Terakhir, itu saudara, saya selesai dengan ini. Biarlah dengan ini semua kita tahu bahwa ketika kita melihat Yesus dari Perjanjian Lama, kita mengerti betul bahwa Tuhan Allah sudah punya inisiatif menyelamatkan kita dari sejak Perjanjian Lama. Jadi nggak ujuk-ujuk. Oh, baru di Perjanjian Baru aja itu berapa tahun itu sejak penciptaan kan? Baru ada Yesus. Enggak, dari awal. Di Kejadian 3:21 dia. Yesus sudah tahu harus ada penumpahan darah. Yesus sudah tahu. Allah sudah tahu bahwa dosa ini harus selesai dengan sebuah penumpahan darah. Dan bukan darah binatang yang Tuhan Allah sediakan, tetapi darah anak tunggalnya, darah anak yang sangat dikasihnya, yang ia berikan untuk saudara dan saya. Sekarang kita mengenakan pakaian dari pengorbanannya. Dan kalau saudara mau hayati lebih lagi, bayangin aja kulit binatang yang dipotong dadakan, diambil kulitnya, masih ada kebeset, masih kebawa darahnya. Darah itu masih basah, kulit binatang itu masih basah, masih berasa ada lemak-lemaknya, itu yang disebut bilur. Bekas luka yang ada daging terkoek, itu namanya bilur, saudara. Kebayang nggak, nempel di tubuh saudara? Itulah yang menyembuhkan saudara, itulah yang menguduskan saudara, itulah yang membenarkan saudara. Itulah yang menyelamatkan saudara. Bukan perbuatan baikmu, bukan sebanyak apapun daun pohon ara yang saudara bisa ambil untuk menutupi ketelanjanganmu. Melainkan satu korban saja, yaitu Yesus Kristus Tuhanmu, yang telah Tuhan Allah anugerahkan bagi kita. Dari sini kita tahu, saudara, apapun pergumulan saudara, kabar baik Injil, Tuhan Allah memberikan Yesus buat kita, sebagai kesembuhan kita, sebagai kekuatan kita,
sebagai berkat kita, sebagai damai sejahtera kita, sebagai sukacita kita. Dan dari malam hari ini, itu hanya beberapa penyingkapan Yesus, saudara. Itu hanya saya mau, nanti kita bahas lagi. Nanti mungkin bisa Bro Krishna, Bro Owen, atau siapapun di sini yang menggali lebih dalam lagi. Ini beberapa contoh saja bahwa kita dapat melihat Yesus di Perjanjian Lama. Kita dapat melihat penyingkapan Yesus dari sejak Kejadian, Bilangan, betul saudara? Dari kisahnya Nuh, dari kisahnya Musa, dari kisahnya Adam dan Hawa, semua ada Yesus di dalamnya. Dan semuanya itu idenya Allah. Karena apa? Kalau saudara nanti baca lagi, saudara, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Nuh. Artinya apa? Inisiatifnya di Tuhan. Bukan karena Musa, bukan karena Nuh, bukan karena Adam dan Hawa. Semua inisiatifnya Tuhan. Jadi kalau keselamatan saja Tuhan pikirin dari sejak Adam dan Hawa jatuh. Apalagi kesembuhanmu, apalagi keluargamu, apalagi pekerjaanmu, apalagi usahamu, apalagi pelayananmu. Ini saya sedang ingin membangkitkan iman kita semua bahwa kalau keselamatan saja yang begitu besar Tuhan gak pikirin. Menurut saudara, lebih gampang memberkati atau menyelamatkan? Keselamatan, betul? Kita kaya raya tapi nggak selamat masuk surga, gimana saudara? Lebih gampang menyembuhkan atau menyelamatkan? Keselamatan. Nah, ini yang besar, sangat besar, dan harus anaknya yang tunggal untuk keselamatan itu diberikan buat kita. Sudah diberikan Bapa buat kita, sudah diberikan Tuhan Allah buat kita. Masa sih pergumulan saudara dan saya hari-hari ini Tuhan nggak berikan buat kita? Yang Tuhan mau dependen dengan Dia, bergantung dengan Dia. Jangan mencontoh Hawa, kayaknya nih aku udah telanjang nih, gimana ya biar aku nggak telanjang, aku harus lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan D. Dan lupa tidak bergantung sama Tuhan. Kabar baik penyingkapan Yesus malam hari. Bapa menyediakan Yesus untuk menjadi tempat kita bergantung. Apapun yang kau perlukan, datang dalam nama Yesus. Datang kepada Yesus. Minta sama Yesus. Pandang salibnya. Maka engkau akan tetap hidup. Amin. Semua diberkati, amin. Menangkap, amin. Saya tidak perpanjang lagi. Saya kira ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Untuk kita tahu bahwa Yesus sudah diberikan sejak Perjanjian Lama buat kita. Mungkin kita hari-hari ini taunya Yesus itu dari Matius. No, dari Kejadian pun sudah ada Yesus. Tapi masih dalam bentuk bayangan. Masih dalam bentuk ilustrasi yang sejatinya adalah Yesus. Anak domba, binatang yang kulitnya diambil, diberikan kepada Adam dan Hawa, itu adalah simbol Yesus, saudara. Dan ketika saya menghayati itu, ketika saya merasakan, kulit binatang itu yang sedang saya pakai masih fresh, sehingga ya itu tadi lemaknya, ada darahnya yang masih nempel, dan bersatu dengan kulit kita tuh rasanya gimana, saudara? Itu yang menguduskanmu, itu yang membenarkanmu, itu yang menyucikanmu, dan itu yang menutupi ketelanjanganmu. Engkau mengenakan Kristus, engkau tidak lagi telanjang, engkau tidak lagi dibuat malu. Jangan takut untuk apapun yang saudara hadapi hari-hari ini. Engkau tidak telanjang, engkau mengenakan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, menambahkan sedikit saja, meneguhkan ya dari apa yang tadi Mas Susun sudah sampaikan. Sungguh cerita yang indah kalau kita lihat banyak kejadian atau cerita di Alkitab itu sebenarnya menceritakan tentang Yesus, menggambarkan tentang Yesus. Nah, mengenai pertanyaan Ko Ferry tentang apakah korban bakaran itu adalah juga gambaran tentang Kristus,
Jadi di hukum Taurat itu ada, kalau nggak salah saya tuh ingat sekitar 5 korban ya, korban penebus salah, korban bakaran, korban sajian, korban apa lagi ya, 2 lagi. Kurang lebih ada lima korban, dan semuanya itu menggambarkan tentang Kristus gitu. Itu tujuannya adalah jadi kenapa korban itu Tuhan ajarkan, Tuhan masukkan ke dalam hukum dan dilakukan umat Tuhan terus-menerus. Nah, itu tujuannya adalah saat umat Tuhan itu mempersembahkan korban di zaman sebelum Yesus, tujuannya adalah supaya mereka bisa mengingat ya, mengingat dan mengharapkan kedatangan Mesias gitu. Jadi saat ada orang berdosa, gimana caranya orang berdosa itu diampuni di hadapan Tuhan, bisa dilayakkan kembali adalah dengan orang tersebut membawa korban, dibawa ke imam seperti tadi Mas sudah sampaikan, dan kemudian disembelih ya. Dan akhirnya oleh karena darah anak domba tersebut kita dibenarkan kembali. Nah, itu sebenarnya adalah gambaran tentang penebusan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, jadi seharusnya orang-orang Israel di zaman itu ketika mempersembahkan korban itu mengingat bahwa oh, saya itu bisa dibenarkan karena ada yang mati buat saya, yaitu si domba ini. Itu adalah gambaran bahwa oh, nanti itu akan ada Mesias, anak domba Allah. Ya, kita juga mengenal istilah anak domba Allah di dalam kekristenan, bukan karena Yesus lahir di kandang domba, bukan, sama sekali bukan. Tetapi karena anak domba itu adalah korban yang dipersembahkan, korban yang disembelih untuk menggantikan dosa kita. Dan itulah Yesus, anak domba Allah yang disembelih, yang darahnya dicurahkan menggantikan dosa dan menebus semua kesalahan kita. Nah, tetapi banyak orang, bukan banyak orang, kebanyakan orang-orang Israel saat itu mereka melakukan korban itu tidak dengan pemahaman yang benar. Makanya mereka mempersembahkan korban tetapi tidak mengharapkan kemurahan Tuhan. Mereka melakukan korban, mempersembahkan korban itu sebagai ritual agamawi saja. Makanya Tuhan menegur di Mazmur, salah satunya itu mencatat, yang ku kehendaki itu bukan korban, tetapi kasih setia. Ya, yang aku kehendaki itu bukan korban. Nah, sebenarnya menurut hukum Taurat itu cuma korban yang bisa menghapuskan dosa. Tapi kenapa Tuhan bilang yang aku kehendaki bukan korban? Karena di zaman itu umat Tuhan tuh melakukan korban tuh nggak lagi bermakna lagi. Ya mereka udah biasa aja. Ini korbannya biasa nih. Jadi kayak ritual agamawi saja. Mereka tidak lagi memaknai korban, kehilangan maknakan korban tersebut, bahwa kita bisa dibenarkan, kita bisa dikuduskan, itu hanya karena ada yang mati menggantikan kita. Nah, demikian juga ibadah kita hari ini. Kalau kita menyembah Tuhan, kita bisa masuk menikmati hadiratnya. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, karena tanpa kekudusan, saat kita berani menghampiri tahta anugerah Tuhan, tahta kemuliaan Tuhan, yang ada itu adalah kematian. Maka juga begitu Tuhan datang menghampiri manusia, seluruh bangsa Israel ketakutan dan menyuruh Musa, kamu aja mewakili. Ya, nggak ada yang bisa bertahan menghadapi kehadirat Tuhan. Tetapi hari ini kita menyembah di hadirat Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan hadir di dalam hidup kita masing-masing yang percaya. Kok bisa? Semuanya karena korban Tuhan Yesus. Nah, jadi hari ini kita mendengar kisah yang indah, berita yang indah, yaitu berita salib, yaitu berita Injil, yang sudah diberitakan bahkan jauh sebelum Yesus hadir. Yaitu mulai dari Kejadian, ya tadi ya, Mas Wisnu sampaikan. Mulai di hukum Taurat, Nehustan atau ular tembaga, itu sebutannya, itu juga melambangkan tentang Kristus. Semua korban-korban, semuanya tentang Tuhan. Jadi ya itu aja, inilah sebenarnya esensi kekristenan. Tanpa korban gak ada kekristenan. Tanpa korban, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kita bisa dengan yakin dosa kita diampuni, kita dikuduskan, semua karena ada yang membayar dengan darah, yaitu Yesus. Jadi tanpa korban Yesus Kristus tidak ada kekristenan, tidak ada kasih karunia, tidak ada pembenaran di dalam Yesus. Oleh karena itu kita mengucap syukur, kita mengakui karya penebusan Kristus itu di atas segalanya. Ya, jadi kita memuliakan Yesus, salah satunya adalah bukan hanya karena Dia Tuhan,
tetapi karena Dia Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, Raja segala raja, rela memberikan nyawanya buat kita untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu kita memujinya, menyembahnya, kita bersyukur. Ada orang bilang saya susah mengucap syukur. Ada yang bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Gimana caranya mengucap syukur dalam hal yang sulit? Gimana caranya bersuka cita di dalam yang sulit? Tuhan nggak mengajarkan kita bersuka cita di dalam eh, banyak hal gitu. Misalnya kalau ada saudara kita yang kesulitan, kita bersuka cita, bukan begitu artinya. Tetapi Alkitab mengajarkan kita bersuka cita. Selalu ada hal yang kita bisa ingat untuk kita bersyukur dan bersuka cita, yaitu apa? Yaitu karya salib Tuhan Yesus. Saat kita bilang gitu, Alkitab bilang mengucap syukur dalam segala hal, bersuka cita senantiasa, itu artinya dalam saat kamu nggak bisa menemukan alasan untuk kamu bersyukur dan bersuka cita, ingatlah kepada salib bahwa Yesus sudah mati buat kamu sudah dibenarkan, kamu sudah dikuduskan, disucikan, dan kamu adalah bait Allah sekarang. Nah, itu alasan untuk kita bersyukur. Ya, meskipun keadaannya lagi nggak baik atau keadaannya sulit untuk bersuka cita, selalu ada alasan untuk bersuka cita, yaitu salib Kristus yang telah memerdekakan kita. Itu aja sih tambahan dari saya. Semoga menguatkan kita mendengar berita yang luar biasa hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi Krishna korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, penghapus dosa, dan penebus salah itu semuanya itu gambaran Yesus ya. Iya betul, semuanya tentang Kristus. Ada korban, salah satu korban yang nggak ada darahnya, itu korban sajian. Korban sajian itu kan dari tepung ya. Ya. Itu dari tepung. Nah, kata Owen itu lambang Tuhan Yesus, katanya di Ya kan, korban sajian itu kan tepung yang terbaik. Yang Betul. namanya tepung terbaik itu kan dia digiling halus sampai menjadi bagus, itu lambang penderitaan Yesus kan. Betul. Itu di Yesaya 53 tuh korban sajian itu ibaratnya kayak tubuh Yesus yang diremukan. Betul. Iya. Diremukan. Lambang Betul, penderitaan Kristus, tepat sekali. namanya tepung terbaik, betul kata Wanda, digiling dengan sangat kuat, sangat apa ya, sampai apa sih ibaratnya tuh sampai halus lah gitu. Ya, tapi kan yang tubuh Yesus artinya nggak digiling sampai halus, tapi tubuh Yesus yang diremukan itulah korban sajian. Lagi pula kan untuk jadi sebuah roti, sebuah tepung itu kan dibentuk ya. Orang zaman dulu kan kalau kita lihat orang buat pizza gitu, adonan kan dibanting, dipukul, diuleni, ya dikalis. Itu gambaran Yesus yang menerima pukulan, menerima penderitaan, cabikan. Habis itu kan untuk sebuah tepung jadi roti kan nggak selesai hanya diuleni sampai kalis terus selesai, enggak. Habis itu dia dipanggang di dalam api. Artinya itulah Yesus yang tubuhnya dihancurkan, tubuhnya menderita, menerima penderitaan untuk menanggung kelemahan kita, dan kemudian dia menerima api murka Allah gitu. Jadi semuanya itu indah karena kita tahu bahwa semuanya melambangkan Tuhan Yesus. Amin. Tapi kenapa yang korban penebus salah sama penghapus dosa sama keselamatan itu kan mirip-mirip? Kenapa bukan sekalian gitu? Korban keselamatan. Ya, mirip. Mungkin suatu saat nanti kita bahas satu-satu ya. Ada 5 itu memang punya tujuan khusus. Jadi kalau nggak salah kayak korban penebus salah itu kesalahannya spesifik gitu. Karena kita berdosa yang spesifik. Tapi kalau ada korban yang lain tuh yang lebih umum, kurang lebih kayak gitulah. Gambarannya saya juga lupa ingat 5 korban tersebut. Dulu sudah sempat dibahas kalau nggak salah waktu zaman GRC, ada 5 korban itu. Cuma saya sendiri detailnya agak lupa ingat, tapi saya punya catatannya. Nanti lain waktu kita bisa kupas lagi. Selain yang korban sajian itu korban bakaran, korban penebus salah, korban penghapus dosa, keselamatan itu, apakah itu selalu berupa anak domba? Sajian enggak. Iya, selain Ya, dan korban sajian gitu. Bisa domba, bisa kambing, bisa lembu. Apa harus kalau ini pakai ini gitu, kalau ini pakai ini gitu. Selain korban sajian ya, selain korban sajian. Ya, korban sajian itu kan tanpa darah, tapi juga tetap melambangkan Kristus karena dia gandum yang diremukan jadi roti, kurang lebih demikian. Nah, apakah yang lainnya itu apakah harus anak domba? Ya,
sebenarnya sisanya korban itu menggunakan nyawa ya. Jadi menggunakan darah lebih tepatnya. Jadi sebab tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah itu kata Alkitab. Sehingga kalau kita ngomong korban harus ada darah yang ditumpahkan. Jadi harus ada binatang yang mati dan binatangnya juga ditentukan. Ya, binatang yang digunakan untuk korban itu misalnya apakah hanya anak domba saja? Ya sebenarnya bisa lembu, ya bisa juga apa ya? Jatah tuh red heifer jadi semacam kerbau gitu. Tapi apa ya? Jenisnya tuh berbeda lah kurang lebih, ada lembu, sapi, yang kayak gitu-gitu, domba itu juga digunakan untuk korban. Nah, kenapa korban itu hanya binatang tertentu saja, tidak boleh menggunakan semua binatang, karena yang melambangkan Kristus itu ya yang itu saja. Itulah kenapa ada makanan haram dan halal. Makanan haram dan halal itu tuh melambangkan sebenarnya Kristus ya. Jadi kita tadi nggak masuk ke makanan, tapi kayak di Alkitab di Imamat mencatat ya kan, ada makanan yang haram, makanan yang halal, ada yang makanan yang haram. Orang Israel masih memegang sampai sekarang. Apakah sesungguhnya makna semuanya itu sebenarnya juga menggambarkan juga tentang Tuhan Yesus juga, bahwa makanan yang halal itu adalah dia yang harus dimakan. Dan makanan yang haram itu adalah sesuatu yang bukan dia. Kurang lebih kayak gitulah. Nanti suatu saat kita lebih detail kita bahas lagi.